Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Tamara, NPM 2208260225. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang blok kardiologi yang berjudul atrial fibrilasi. Nah, untuk definisinya sendiri ini, atrium fibrilasi atau atrial fibrilasi adalah jenis aritmia yang paling umum. Nah, hal ini disebabkan karena aktivitas listrik jantungnya ini yang tidak abnormal sehingga menyebabkan fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini juga dia ini irama jantung yang tidak teratur sehingga sehingga menyebabkan pembekuan darah pada jantungnya sendiri. Makanya dia ini dikatakan atrial fibrilasi. Nah, untuk gejalanya sendiri ini yang paling sering itu dia jantungnya tuh berdebar-debar, terus itu dia ada nyeri dada juga, terus ada sesak nafas dan pusing. Nah, untuk faktor risikonya sendiri ini dia akan punya penyakit jantung koroner, terus dia ada obesitas, terus bisa hipertensi juga kan, bisa punya penyakit gagal jantung, terus dia punya penyakit paru kronis. Nah, untuk cara menegak diagnosanya itu kita akan kita tanyalah anamnesisnya dulu kan, kita tanyakan riwayat pribadinya gimana, terus kita tanyakan juga apakah dia punya penyakit jantung bawaan atau tidak, terus kita tanyakan juga di anamnesis itu apakah dia itu punya penyakit turunan juga atau tidak, seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, selanjutnya kan kalau kita sudah melakukan anamnesis, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik ini dia ini biasanya pasiennya ini mengalami takikardi pada denyut nadi yang tidak teratur, karena kan dia atrial fibrilasi, dia itu irama jantungnya itu tidak teratur, makanya dia denyut nadinya juga tidak teratur. Nah, pada pemeriksaan ekstremitas kita akan mengetahui apakah dia itu mempunyai edem atau tidak. Terus itu pada pemeriksaan ekstremitas kita bisa lakukan juga CTR. Nah, di CTR ini untuk mengetahui apakah dia ini CTR-nya itu lambat atau cepat. Nah, normalnya CTR itu dia itu kurang dari 2 detik. Nah, kalau misalnya dia itu lebih dari 2 detik berarti dia punya penyakit punya kelainan jantung, punya penyakit kelainan jantung. Nah, selanjutnya selesai kita melakukan pemeriksaan fisik, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, di pemeriksaan penunjang ini kita bisa melakukan darah lengkap, yang mana di darah lengkap ini kita untuk mengetahui apakah dia itu mempunyai infeksi atau tidak. Terus selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada tes fungsi tiroidnya, apakah dia ini pasiennya mempunyai hipertiroid ataupun hipotiroid. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan TPJ untuk mengetahui apakah itu TPJ-nya ini meningkat atau tidak. Nah, TPJ sendiri itu kita lakukan untuk mengetahui tes vena jugularisnya, dia tuh meningkat atau tidak. Nah, kalau misalnya dia meningkat, dia tuh plus 2 kalau dia meningkat TPJ-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang ronsen dada, yang mana di ronsen dada sendiri ini kita untuk mengetahui apakah dia ini kardiomegali atau tidak, apakah dia mempunyai paru obstruktif atau tidak, apakah dia di foto ronsennya itu mempunyai infiltrat atau air fluid level. Nah, selanjutnya kita akan melakukan di dimer atau CT scan. Nah, selanjutnya di pemeriksaan penunjang ini kita akan melakukan biomarker jantung, yang mana enzim jantungnya itu untuk mengetahui troponin I atau troponin T. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya EKG, yang mana di EKG ini kita untuk mengetahui dia ini mempunyai kelainan jantung atau tidak. Di EKG ini kita untuk mengetahui apakah QRS-nya itu sempit atau lebar. Nah, untuk atrial fibrilasi sendiri dia ini biasanya QRS-nya itu sempit karena dia mempunyai irama yang irregular juga. Setiap yang namanya fibrilasi itu irama jantungnya itu irregular.
Nah, untuk EKG-nya sendiri untuk EKG-nya sendiri itu dia ini biasanya bentuk EKG-nya itu seperti rumput atau benang kusut. Oh iya, ada yang lupa, untuk EKG-nya sendiri ini biasanya tuh anak R-nya tuh lebih dari satu, kayaknya tuh anak R-nya tuh bisa 2 atau 3 bahkan lebih. Pokoknya intinya di EKG atrial fibrilasi ini anak R-nya itu lebih dari satu. Nah, untuk tata laksananya sendiri ini kita bisa kasih amiodaron 600 mg vial nomor 1 SIMM. Kenapa kita kasih amiodaron? Karena kita itu untuk menstabilkan irama jantungnya itu. Kenapa obatnya itu hanya amiodaron? Karena kita itu untuk mengembalikan kestabilan irama jantungnya itu sendiri. Nah, selebihnya itu kita suruh pasiennya itu bed rest total. Oke. Nah, setelah tata laksananya itu sudah diberikan, kita lanjut ke komplikasi dari atrial fibrilasinya sendiri. Nah, untuk komplikasinya sendiri ini biasanya yang paling sering itu dia terkena stroke. Nah, bisa juga dia gagal jantung, terus diabetes, bisa juga dia tekanan darah tinggi. Biasanya dia juga tekanan darah tingginya itu meningkat. Setelah komplikasi kita lanjut ke edukasinya. Nah, di edukasi ini kita untuk mencegah dan mengontrol tekanan darah tingginya itu seperti kolesterol dan diabetes itu kita kontrol supaya tidak terjadinya atrial fibrilasi. Nah, selanjutnya untuk edukasinya sendiri itu kita pastikan pasien itu tidak merokok. Kalau misalnya dia merokok, kita anjurkan supaya pasiennya itu berhenti merokok. Nah, karena penyebabnya itu salah satunya itu karena ada faktor merokok juga. Terus itu kita pastikan juga pasiennya ini tidak mengkonsumsi makanan yang rendah garam dan mengkonsumsi makanan yang tinggi pada lemak jenuhnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang berkenan atau adanya penyendatan dalam kata-kata saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.